Pernah nggak kepikiran kalau kita merasa kalau kita nanti sudah punya banyak waktu luang, kita akan lebih bahagia, kita akan lebih bersyukur, kita bisa melakukan apapun hal yang kita inginkan dengan waktu luang itu. Dalam bentuk lain, ada juga yang bilang, aku pengen bekerja keras untuk bisa kemudian mencapai kebebasan finansial, financial freedom, kemudian bisa pensiun dini. Setelah pensiun aku bebas bisa melakukan apa saja, waktu luangku bisa banyak, sehingga aku bisa misalnya membeli rumah di tepi pantai atau villa di tepi pantai atau di villa di pegunungan dengan view yang cantik, kemudian aku bisa santai-santai dan bahagia di sana. Faktanya ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Setidaknya itu yang disebut dalam buku ini, buku Hello Habits karangan penulis dari Jepang yang bernama Fumio Sasaki. Nah, dalam buku ini disebutkan ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Jepang menyebutkan bahwa orang yang memiliki waktu luang lebih dari 7 jam dalam sehari itu mengalami penurunan tingkat kebahagiaan, mengalami penurunan antusiasme. Jadi nggak happy lagi ternyata kalau waktu luangnya dalam sehari itu lebih dari 7 jam. Beda dengan apa yang selama ini kita pikirkan ya, kalau semakin banyak waktu luang yang kita punya, maka semakin bahagia kita. Karena dengan waktu yang luang itu, kita bisa melakukan berbagai macam hal yang kita inginkan, bebas, tidak dihantui oleh keharusan harus bekerja atau harus melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Tapi faktanya tidak begitu. Terlalu banyak waktu luang ternyata malah justru menurunkan tingkat kebahagiaan kita. Itu saya rasa menarik, karena kalau menilik dari pengalaman saya pribadi, setidaknya sependek yang saya tahu, ya tadi, memang ketika waktu luang terlalu banyak, justru kita kurang bahagia. Kita bisa bermalas-malasan seharian gitu, tapi kemudian setelah bermalas-malasan rasanya ada yang kurang dalam diri kita, ada yang tidak nyaman dalam diri kita. Nah, itu yang kemudian menjadikan penting bahwa ternyata kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan waktu luang yang banyak atau waktu luang yang terlalu banyak. Mahatma Gandhi disebutkan dalam buku ini juga bilang bahwa kemalasan yang identik dengan waktu luang, longgar seperti itu memang menyenangkan, tapi itu juga bikin stres. Nah, kita perlu melakukan sesuatu untuk bisa menjadi bahagia gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang lagi nge-hype banget ya soal anak muda yang pengen mencapai financial freedom, mencapai kebebasan finansial sehingga bisa pensiun di usia muda, kemudian bisa leha-leha, santai-santai, nggak usah bekerja. Sepertinya kalau saya pribadi kurang setuju ya, karena kebahagiaan itu justru kita dapatkan dengan bekerja yang sesuai passion, dengan kadar yang sesuai dengan diri kita gitu. Jadi memang bukan bekerja yang terlalu berat, bekerja yang dipaksa, bekerja yang stressful, memang bukan begitu. Tapi bukan juga kebahagiaan itu didapatkan dengan nggak bekerja sama sekali. Itu juga saya dapatkan pada senior-senior saya. Saya profesinya dokter, banyak sekali senior-senior saya yang sudah sepuh, sudah profesor, sudah tingkatnya tinggi sekali, sudah memasuki masa pensiun, tapi beliau-beliau tidak mau berhenti bekerja, terus bekerja, terus memperpanjang usia pengabdian mereka di institusi rumah sakit atau institusi pendidikan kedokteran. Mereka terus mengajar, mereka terus praktek, sampai kemudian mereka meninggal atau mereka tidak bisa berjalan lagi, mereka tidak bisa bicara lagi, sampai sebegitunya. Padahal kalau mereka mau, mereka bisa saja segera pensiun, menikmati hasil jerih payah mereka selama ini, membeli villa di tepi pantai, kemudian santai-santai dengan keluarga misalnya, atau fokus ibadah saja, ibadah ritual ya, sholat dan sebagainya, menyepi di sebuah tempat yang indah seperti itu, mereka bisa melakukan itu. Tapi faktanya saya belum pernah melihat ada orang yang seperti itu, karena memang pada akhirnya hal seperti itu mungkin tidak benar-benar membuat kita bahagia gitu ya, karena bahagia adalah dengan bekerja gitu ya, tidak dengan bermalas-malasan. Nah, itu salah satu insight yang didapatkan dari buku ini, Hello Habits. Menarik sekali ya, jangan sampai kita menunggu untuk benar-benar punya banyak waktu luang untuk bahagia. Jangan sampai kita punya pikiran untuk berhenti bekerja untuk bisa bahagia, tapi kita setting agar pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan bahagia. Karena justru dengan bekerja yang kita nikmati itulah yang benar-benar memberikan kita kebahagiaan, bukan berhenti bekerja, bukan menganggur, bukan sekedar leyeh-leyeh menikmati masa pensiun. Ya,
Semangat bekerja untuk teman-teman, mudah-mudahan pekerjaan teman-teman menyenangkan, membuat teman-teman merasa terpenuhi jiwanya, fulfillment-nya dapat, kebahagiaannya dapat, cuannya juga dapat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.